lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang menggambar grafik rasional, fungsi rasional linier. Sekarang kita akan belajar bentuk yang kedua tentang fungsi rasional. Tujuannya, kalian agar bisa menggambar grafik fungsi rasional bentuk yang kedua. Yuk kita belajar tentang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, rumus fungsinya adalah fx sama dengan y sama dengan ax plus b per bx kuadrat plus qx plus r, di mana pembilangnya adalah linier dan penyebutnya adalah fungsi kuadrat, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan P juga tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana ya kira-kira bentuk grafiknya? Yuk kita belajar bersama bentuk yang kedua dari fungsi rasional. Ayo. Menggambar grafik fungsi bentuk 2 sama dengan waktu kita menggambar bentuk yang pertama. Yang pertama yaitu kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya apa? Ya, bagus. Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Yang ketiga, kita akan menentukan asimtot tegak. Yang keempat, kita menentukan asimtot datar. Dan yang kelima, kita akan menentukan titik-titik bantu. Kita akan lihat contoh yang pertama. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x plus 2 per x kuadrat plus 4x plus 3. Langkah yang pertama, titik potong dengan sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Agar fungsi rasional itu sama dengan 0, maka pembilangnya harus sama dengan 0. Maka x plus 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 2. Sehingga titik potong dengan sumbu x itu adalah min 2,0. Kita lanjutkan, yaitu titik potong dengan sumbu y. Syaratnya adalah x sama dengan 0. Maka untuk menentukan y, kita masukkan x-nya 0. Sehingga 0 tambah 2 dibagi 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 3. Maka bertemulah kita y sama dengan 2 per 3. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 0,6667 atau kita sederhanakan menjadi 0,7. Yang ketiga, kita lihat asimtot tegak, yaitu y mendekati 0. Jika y mendekati 0, maka penyebut dari fungsi rasional harus sama dengan 0. Sehingga x kuadrat plus 4x sama dengan 0. Karena kita berhadapan dengan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, maka harus kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi x plus 1 kali x plus 3 sama dengan 0. Sehingga bertemulah x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 3. Maka ada dua asimtot tegak, nanti x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 3. Yang keempat, kita membuat asimtot datar, yaitu x mendekati 0. Seperti kemarin, kita akan membuat limit. Kita akan cari dulu limitnya. Oke. Kalau saya punya limit, sebentar, saya akan menggunakan pennya. Oke. Limit untuk x mendekati tak terhingga dari x plus 2 dibagi x kuadrat plus 4x plus 3. Oke. Karena pangkat tertingginya itu adalah 2, di sini adalah pangkat tertingginya,
maka semua harus kita bagi dengan X kuadrat, sehingga menjadi limit X mendekati tak hingga menjadi X dibagi X kuadrat ditambah 2 dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 4X dibagi X kuadrat ditambah 3 dibagi X kuadrat. Sehingga kalau X mendekati tak hingga, atau kita sederhanakan dulu menjadi 1/X ditambah 2 per X kuadrat dibagi 1 ditambah 4 per X ditambah 3 per X kuadrat. Oke. Karena X adalah tak terhingga bilangan yang sangat besar, maka jika penyebutnya X itu kita artikan sama dengan 0. Ditambah, di sini juga 0, dibagi 1 tambah 0 tambah 0. Atau sama dengan 0. Sehingga asimtot datarnya itu adalah limit X mendekati hingga dari X plus 2 per X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 itu sama dengan 0. Oke, kita akan lihat titik bantunya. Di sini sudah saya buatkan titik bantunya. Tadi asimtot tegaknya itu adalah min 3 dan min 1, tidak saya masukkan di sini. Berarti di sini saya langsung min 4, min 5, min 3-nya tidak ada. Untuk lebih jelasnya atau nanti gambarnya supaya lebih jelas, saya gunakan min 2,5, min 2, min 1,5, 0, 1, dan 2. Caranya sama, kalau kita mau mencari F min 5, berarti kita masukkan X-nya sama dengan 5. Berarti min 5 ditambah 2 dibagi min 5 kuadrat ditambah 4 kali min 5 ditambah 3. Hingga ketemunya adalah min 3 dibagi 25 dikurangi 20 ditambah 3. Atau sama dengan min 3 dibagi 7. Oke, atau sama dengan min 0,4. Begitu seterusnya, kalau kita mencari F min 4, juga caranya sama. Oke, dan seterusnya. Maka kita punya titik bantu adalah min 5-nya adalah min 0,4 dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba lihat gambar grafiknya. Maaf, salah. Oke, kita lihat gambar grafiknya. Oke, di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Tadi kita punya asimtot adalah X sama dengan 3 di sini. Kita buat garis X sama dengan 3. Maaf, ini garisnya tidak terlalu lurus. Kalian harus menggunakan penggaris nanti. Dan X sama dengan 1. Ini asimtot tegaknya. X sama dengan 1. Oke. Dan asimtot datarnya adalah X, Y sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat titik bantunya. Tadi kalau min 5 itu adalah min 0,4, saya kira-kira di sini. Min 4 ada 0,7, min 0,7, kira-kira di sini. Oke, 2,5 itu kita lihat dulu. 2,5-nya adalah 0,7. Oke.
2,5-nya adalah 0,7, 2,5 itu di sini, 0,7 kira-kira di sini. Oke, 2-nya adalah 0. Min 1,5-nya 0,7. Oke, 0-nya itu adalah 0,7. Ya. Satunya itu adalah, kita lihat, satunya berapa? Oh, maaf. Satunya itu adalah 0,4. 0,4 kira-kira di sini. Dan 2-nya adalah di sini. 3. Oke, sehingga grafiknya adalah ini menuju ke sini, karena di sini ada asintut tegaknya, maka tidak boleh memotong asintut. Oke, di sini adalah asintut datarnya 0, maka ini tidak boleh memotong asintut. Oke, di sini tidak boleh memotong asintut. Oke, terus ini juga tidak boleh memotong asintut sampai tak terhingga. Di sana juga sampai tak terhingga. Oke, yang ini juga dari sini memotong sumbu Y. Terus karena di sini ada asintut datarnya, maka tidak boleh memotong. Oke, kira-kira gambar grafiknya adalah seperti ini. Oke, silahkan Anda catat dan kalian paham. Oke, setelah Anda sudah mencatat apa yang sudah saya jelaskan pada slide-slide PPT saya, silahkan Anda kerjakan 2 gambar saja, yaitu grafik fungsi fx sama dengan x-2 per x kuadrat plus 2x min 15, dan fx sama dengan x plus 3 per x kuadrat min 5x min 6. Oke ya, kita kalian gambar ini. Sekali lagi, 3x plus 3 dibagi 2x kuadrat min 5x min 6. Anak-anak, kerjakan. Kirim ke Google Classroom catatan Anda dan latihannya. Ingat, ada batas waktu pada Google Classroom, sehingga Anda selesai atau tidak selesai segera kirim ke Google Classroom. Jangan sampai Anda tidak bisa mengirim. Periksa drive kalian supaya bisa mengirim apakah drive kalian penuh atau tidak. Jika sudah penuh, tolong beberapa file dalam drive itu dibuang atau dihapus supaya kalian bisa mengirimkan tugas kalian. Sekali lagi, tugas kalian yang pertama adalah mencatat langkah-langkah dan contoh soal pembuatan grafik. Yang kedua, kalian menggambar grafik 2 fungsi rasional yang saya berikan. Oke anak-anak, selamat belajar. Semoga kalian paham, kalian bisa mengerjakan. Kerjakan dan setiap halaman diberi nama. Sekali lagi, setiap halaman yang kalian fotokan atau kalian upload harus ada nama kalian. Jika tidak ada namanya, maka saya anggap kalian tidak mengerjakan pada lembar tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa selalu bahagia. Bye-bye.